Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arham R. SPD. Saya mengajar mata pelajaran matematika di SMA Negeri 10 Bone, Kabupaten Bone. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Gorontalo dengan nomor peserta 2016 9971 9472. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 10 Bone kelas 12 MIPA 1. Materi kaidah pencacahan, subbab aturan penjumlahan dan perkalian, model PBL. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik. Sehat? Sehat. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran dari semester 1 yang kemarin, ya. Sekarang kita masuk di awal semester 6. Insyaallah hari ini yaitu hari Senin tanggal 4 Desember 2023. Jadi pertemuan awal kita untuk membahas tentang materi pertama di semester 6 ini. Oke. Jadi sebelum melanjutkan, marilah kita sama-sama membaca doa dulu ya. Oke, silakan ketua kelas. Siap, berat. Sebelum terlajar, mari kita baca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Doa selesai. Jadi sebelum kita lanjutkan materi, Bapak akan ngecek dulu hadiran anak-anakku. Siapa yang tidak hadir ke kelas? Sri Aprilia. Ya, Sri Aprilia. Kemudian Niar Sidik Om. Sidik. Izin Om. Izin. Apa lagi? Bisa ya? Itu saja. Jadi 2 orang ya tidak hadir untuk hari ini. Dan untuk materi yang akan kita bahas pada hari ini itu pertemuan pertama tentang kaidah pencacahan. Ya. Jadi sebenarnya itu masih ada hubungannya dengan pelajaran yang kemarin. Ini sebenarnya juga bagian daripada masalah statistik. Ini materinya kaidah pencacahan. Jadi ada 2 yang akan kita pelajari sebentar, yaitu aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Oke, jadi untuk mencairkan suasana, anak-anakku, kita ice breaking dulu ya. Oke, maju dulu ke depan. Jadi ice breaking ini bertujuan untuk memotivasi semangat anak-anakku ya, supaya anak-anakku ini punya motivasi melanjutkan materi. Ya, kita mulai ya. Ya, ikuti semua di atas.
stretching? Ya, seru ya. Semangat ya, penyegaran. Kemudian tujuannya akan dicapai untuk materi pada hari ini ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis kaidah pencacahan dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis aturan pencacahan, yaitu aturan penjumlahan dan aturan perkalian melalui masalah kontekstual dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, aturan penjumlahan dan perkalian dengan benar. Jadi itu tujuan yang akan kita capai pada hari ini. Lalu pembelajaran pada hari ini yaitu nanti ada suatu kasus ya. Suatu kasus kemudian akan dikerjakan di dalam kelompok ya. Dengan membuat kelompok, kemudian didiskusikan dalam kelompok, kemudian dipresentasikan ya. Jadi masalah nanti sebentar anak-anakku presentasikan, kemudian penyampaian kesimpulan. Kemudian apa yang akan dinilai? Jadi perhatikan anakku, ada penilaian. Jadi ada 3, yaitu penilaian sikap, sikapnya anakku, kemudian pengetahuannya itu bagian masalah akademiknya, kemudian keterampilan ini bagaimana anak-anak sebentar bekerja di dalam kelompok, itu akan dinilai keterampilannya. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, anak-anakku saya bagi dulu ke dalam kelompok heterogen ya. Silakan anakku lihat, perhatikan di atas ada pembagian kelompoknya. Silakan berpindah sesuai dengan anggota kelompoknya. Jadi materi ini silakan diperhatikan karena ini sebentar akan dikerjakan ya KPD. Tolong diperhatikan lebih baik. Kaidah pencacahan itu merupakan aturan yang menghitung banyaknya susunan objek-objek tanpa harus merinci semua kemungkinan susunannya. Oke, perhatikan kasus berikut ya. Ini ada satu kasus yang disajikan di dalam video. Silakan diperhatikan. Kita akan belajar aturan penjumlahan dan perkalian pada kaidah pencacahan. Ucok sangat gemar bermain basket. Sekolah sekolah selalu bermain basket bersama teman-teman. Ucok memiliki 2 celana dan 3 baju dasarnya. Biasa dia pakai ketika bermain basket. Dan perhatikan semua celananya yaitu 1 celana pendek dan satunya lagi celana panjang. Sedangkan bajunya yaitu 1 berwarna merah, 1 berwarna kuning, dan satunya lagi hijau. Kita lihat ada beberapa cara dalam memilih pakaian. Celana pendek dengan baju merah, celana pendek dengan baju kuning, celana pendek dengan baju hijau, atau bisa juga celana panjang dengan baju merah, celana panjang dengan baju kuning, atau celana panjang dengan baju hijau. Jadi total ada 6 cara dalam memilih celana dan baju untuk dipakai bermain basket. Dari sini kita baca tentang penjumlahan: 1 baju merah, 1 baju kuning, dan 1 baju hijau. Artinya Ucok punya 3 variasi baju yang bisa dia pilih sama-sama. Kita juga belajar aturan perkalian. Ada 2 pilihan celana dan 3 pilihan baju. Karena Ucok harus menggunakan celana dan baju, maka ada 6 cara memilih dipakai bermain basket. Itu contoh kasus. Jadi kalau ada 2 celana kemudian ada 3 baju, untuk menggunakan 2 aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Jadi kalau aturan penjumlahan tadi kan kalau bajunya ada 3 jenis ya, 3 warna. Jadi ketiga warna itu kan mewakili 1. Jadi kalau ditambahkan 3. Kemudian untuk celananya ada 2 ya, yaitu ada training dan ya.
Jadi kalau aturan perkalian berarti untuk memasangkan antara baju dengan celana tadi, berarti kalau celananya 2, bajunya 3, berarti ada 6. 2 kali 3 ya, aturan perkalian berarti ada 6 cara untuk memasangkan antara baju dan celana. Coba perhatikan video berikut ya. Kita akan belajar materi kaidah pencacahan dan yang pertama. Kita mulai dari materi yang pertama, yaitu aturan penjumlahan. Nah, ini aturan penjumlahan secara definisi. Jika ada K1 cara melakukan kegiatan 1, K2 cara melakukan kegiatan 2 dan seterusnya, dan Kn cara melakukan kegiatan N serta semua kegiatan tersebut saling lepas, maka ada K1 tambah K2 tambah seterusnya sampai Kn cara untuk melakukan tepat satu kegiatan tersebut. Nah, ini definisinya. Nanti teman-teman akan lebih paham ketika kita udah mulai membahas contohnya ya. Nah, untuk aturan penjumlahan ini biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi atau berupa pilihan. Biasanya pada soal itu dihubungkan dengan kata atau, tapi tidak selalu ya. Kemudian yang kedua, ada aturan perkalian. Jika ada K1 cara melakukan kegiatan 1, K2 cara melakukan kegiatan 2 dan seterusnya, dan Kn cara untuk melakukan kegiatan N, maka keseluruhan kejadian dapat terjadi dengan K1 kali K2 kali seterusnya sampai Kn cara. Nah, cirinya biasanya untuk aturan perkalian ini untuk kejadian yang sekaligus terjadi, teman-teman. Jadi teman-teman lebih paham mengenai perbedaan kapan kita menggunakan aturan penjumlahan dan kapan kita menggunakan aturan perkalian. Sekarang saya akan membahas beberapa contoh soal, beberapa permasalahan, dan kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Kita mulai dari permasalahan pertama, contoh 1. Fatia memiliki 4 mobil, 3 sepeda motor, dan 2 sepeda. Berapa banyak cara Fatia pergi ke kantor dengan kendaraan yang dimilikinya? Teman-teman perhatikan kejadian ini. Mungkin dia Fatia menggunakan kendaraan yang dimilikinya secara sekaligus. Dia pergi ke kantor pakai mobil, sekaligus sepeda motor, sekaligus sepeda. Gak mungkin ya. Jadi ini berupa pilihan. Jadi ini berupa pilihan, kita harus memilih salah satunya. Maka ini jelas kita menggunakan aturan penjumlahan di sini. Dan makanya dengan cara Fatia memilih atau dengan cara Fatia pergi ke kantor dengan kendaraan yang dimilikinya adalah 4 tambah 3 tambah 2. 4 ini banyaknya mobil, 3 ini banyaknya cara dia memilih sepeda motor yang dimiliki, dan 2 ini banyaknya cara dia memilih sepeda yang dimiliki. Jadi total sampai 9 cara. Lanjut ke contoh keempat. Dari kota A menuju kota C harus melalui kota B. Kota A ke kota B dihubungkan oleh 3 jalur berbeda, dan kota B ke kota C dihubungkan oleh 4 jalur berbeda. Berapa banyak cara Budi dapat pergi dari kota A ke kota C? Oke, biar ini lebih jelas, kita buat ilustrasinya. Ada 3 kota, kota A, kota B, dan kota C. Kota A ke kota B dihubungkan oleh 3 jalur berbeda. Oke, misalnya ini jalur pertama, ini jalur kedua, dan ini jalur ketiga. Kemudian kota B ke kota C dihubungkan oleh 4 jalur berbeda. Dari B ke C ada 4 jalur berbeda. Kita sebut aja ini jalur keempat ya. Tadi kan udah 3, ini jalur keempat, ini jalur kelima, ini jalur keenam, dan ini jalur ketujuh. Nah, jika seseorang ingin pergi ke kota C, dari kota A ke kota C melalui B, pilihannya kan bisa gini. Bisa jalur 1 lanjut ke 4, bisa jalur 1 lanjut ke 5, jalur 1 lanjut ke jalur ke 6, atau bisa juga jalur 1 lanjut ke jalur ke 7. Atau bisa juga dari A ke B nya pakai jalur kedua, 2 lanjut ke 4, 2 lanjut ke 5, 2 lanjut ke 6, 2 lanjut ke 7. Atau dari jalur ketiga bisa juga 3, 4, 3 ke 5, 3, 6, atau 3, 7. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi kita sama seperti tadi memasangkan antara baju dengan celana gitu. Jadi di sini kita menggunakan aturan perkalian ya. Meskipun di sini kejadiannya tidak digunakan bersama-sama, kemudian jalur ke 1 dan jalur ke 4 ini digunakan bersama-sama. Tapi ini saling berkaitan. Jadi di sini kita menggunakan aturan perkalian. Jadi banyaknya cara Budi pergi ke kota C dari kota A adalah 3 kali K sama dengan 12 cara. Oke, jadi itu materi tentang
aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Sudah jelas sekali ya kapan kita harus menggunakan aturan penjumlahan dan kapan kita harus menggunakan aturan perkalian. Oke, jadi itulah materi yang disajikan dalam bentuk video pembelajaran di atas. Jadi sebelum Bapak membagikan lembar kerja siswa, saya mau tanyakan dulu bagaimana tentang materi tadi, dipahami? Ya, itu menguji pemahaman daripada anak-anakku ini. Bapak akan membagikan lembar kegiatan siswa, ya. Silakan dikerjakan secara berkelompok, kerjakan di kelompoknya. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya. Karena dibuka SKPD-nya, diisi semua anggota kelompoknya ya. Kemudian dibaca petunjuk pengerjaan LKPD. Situ ada petunjuknya. Jadi sebelum mengerjakan daripada langkah-langkah, silakan dulu baca petunjuk. Ini tulis kita lihat di sini. Ini kan banyak nasi berapa? Banyak sayurnya. Banyak lauknya. Banyak minuman. Di sini lah, burung ada nomor 5. Tulis bentar di sini 1 pasangannya ini hijau, ini 2 hijau. Waktu pengerjaan KPD ya Bapak kasih waktu 20 menit ya. Bentar dipresentasikan lagi setiap kelompok mewakili presentasi di atas 1 nomor ya kelompok. Ya oke, mantap. Sini membeli hanya membeli nasi. Oke.
Ya, berapa rusak tadi? Selempang di sini berapa ke semuanya? 6. Berarti kalau rusak 2, kalau berapa? Oke. Tidak mungkin mau pakai rusak. Sudah semua? Ya. Sudah Pak. Kalau begitu kita presentasikan hasil kerja kelompoknya. Penampilan diskusi atau hasil diskusi daripada kelompok 1. Dan perhatikan semua di atas. Oke, silakan dijelaskan. Perhatikan yang lain ya. Andra mempunyai kedua baju berwarna hijau, kuning, dan biru. Dia juga mempunyai 2 jenis celana, yaitu celana training dan celana jeans. Bagaimana kamu bisa menentukan pasangan baju dan celana yang dipakai yang enggak? Training bisa dipasangkan dengan baju hijau, baju kuning, dan baju biru. Jeans bisa dipasangkan dengan baju hijau, baju kuning dan biru. Jadi berdasarkan tabel di atas terdapat 6 variasi baju dan celana. Oke, jadi itu hasil kerja daripada kelompok 1. Jadi sebelum duduk, jangan sampai ada yang mau ditanyakan dulu. Silakan kasih kesempatan dulu nak sama kelompok lain. Ada yang mau bertanya? Mungkin pertanyaannya seperti ini ya. Apakah urutannya itu bisa dirubah? Misalnya yang pertama itu training dipasangkan dengan training biru, kemudian yang kedua training hijau, kemudian dipasangkan dengan training kuning. Apakah urutan bisa seperti itu? Pertanyaannya, bagaimana? Bisa ya? Jadi urutan tidak mempengaruhi ya. Jadi urutan tidak mempengaruhi. Jadi bisa urutannya yang di depan ke belakang, bisa yang di belakang ke tengah. Ya tergantung daripada jenis bajunya. Jadi seperti itu. Jadi hasil kelompok kerja dari kelompok 1 kita berikan aplaus dulu. Oke, selanjutnya adalah kelompok 2. Silakan presentasikan hasil kerja kelompoknya untuk nomor 2. Kalau ini tadi untuk tabel, maka untuk kelompok 2 adalah presentasi tentang diagram pohon. Sini saya akan mewakili kelompok saya untuk menjelaskan hasil dari kerja kami. Sebenarnya tadi sama saja, tapi di sini saya akan menggunakan cara untuk mendapatkan untuk dari training dan baju Dengan seperti atas. dengan menggunakan diagram pohon. Perhatikan dulu semua di atas. Jadi inilah hasil dari diagram pohon. Training bisa biru, bisa kuning, dan hijau. Kemudian bisa di baju hijau, baju kuning, dan biru. Jadi berdasarkan tabel di atas tersebut ada 6 variasi baju dan celana yang bisa digunakan. Oke, jadi itu penampilan dari kelompok 2. Aplaus dulu untuk selanjutnya penampilan daripada kelompok 3. Oke, silakan nak. Diwakili oleh Asnida. Sekali-kali laki-lakinya dong tampil di depan. Ya, pada zaman kami nak sekolah itu antara perempuan dengan laki-laki bersaing, malah lebih menonjol itu adalah laki-laki. Oke, silakan. Oke, diperhatikan ya. Soalnya itu Silvi membuka warteg yang ketiga di daerah Sri Kajaya. Warteg yang dikelola Silvi buka mulai pukul 8 sampai 17. Berikut data jenis menu-menu yang dijual oleh Silvi. Maka diketahui
dengan menggunakan aturan penjumlahan sama dengan 36 pilihan. Ya. Ya, ada 36 pilihan menu ya. Jadi banyaknya pilihan yaitu 36 pilihan. Kita kasih applause dulu. Selanjutnya kelompok 4. Coba yang lain coba Mail. Ya, tetapi Mail. Ya, oke, kita kasih semangat. Tiga. Dia memiliki banyak koleksitas di rumahnya. Ia memiliki 3 jenis ransel dan 6 jenis tas rempang. Pada hari Minggu mendatang, ia diundang ke acara ulang tahun temannya. Ia berencana memakai salah satu koleksitas yang ada di lemarinya. Namun setelah diperiksa, ternyata ada 2 tas rempang yang sudah rusak. Ada beberapa pilihan tas yang dapat dipakai oleh dia ke acara ulang tahun temannya. Oke, silakan tanya. Tuliskan dulu di ketahui. Baik, diketahui tas ransel ada 3 buah dan tas rempang ada 6 buah. Terangan, ada 2 tas rempang yang rusak. Otomatis 6 dikurang 2 sama dengan 4. Jadi penyelesaiannya metode perkalian dengan menggunakan metode perkalian, yaitu tas ransel dikali dengan tas rempang atau N1 dikali N2, yaitu 3 kali 4 sama dengan 12 pilihan. Jadi tas yang dapat dipakai oleh dia ada 12 pilihan. Baik, ada yang bertanya? Ya, ada. Oke, kasih applause dulu. Penampilan terakhir dari kelompok 5. Yang perhatikan yang lain ya. Apa semuanya? Diketahui banyaknya nasi itu ada 2, banyak sayur 4, banyak lauk 5 dan minuman 2. Yang simbolnya kalau banyak nasi itu N1, sayur N2, lauk N3 dan minuman N4. Nah, di sini banyak pilihan memberi minuman makan siang yang terdiri dari nasi, minuman dan sayur. Di mana kita ketahui itu nasi disimbolkan dengan N1, kemudian minuman disimbolkan dengan N4 dan sayur disimbolkan dengan N1. Maka kita menggunakan aturan perkalian, yaitu 2 dikali 4 dikali 2 hasilnya 16 pilihan. Kedua, banyak pilihan memberi menu makanan siang yang terdiri dari nasi, minuman dan lauk, di mana kita lihat simbol nasi N1, simbol minuman N4, dan simbol sayur itu N3, dan itu 2 dikali 2 dikali 5 hasilnya 20. Kemudian banyak pilihan memberi menu makanan siang yang terdiri dari nasi, minuman dan salah satu dari sayur atau lauk adalah kita tambahkan menggunakan aturan penjumlahan, itu 16 tambah 20 hasilnya 36 pilihan. Oke, itu dari presentasi kelompok 5. Jika ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain, silakan angkat tangan. Oke, silakan nak. Ada kelompok yang bertanya? Saya mau bertanya. Oke, kelompok 4 dipersilakan. Saya bertanya, itu kan ada 2 cara. Yang cara pertama tadi yang ditanyakan itu nasi, minuman dan sayur. Sedangkan pertanyaan kedua yaitu nasi, minuman dan lauk. Dari 2 cara tersebut rumusnya juga berbeda-beda. Tapi kenapa kalau dilihat dari situ itu seperti hampir sama di N4? Kan katakan 4 di sini, kenapa 4? Di sini ada 4, tapi kenapa 2? Oke, begitu ya. Ditanyakan. Apa pertanyaannya nanti?
Yang pertama yang ditanya itu nasi, minuman, dan sayur. Rumusnya yaitu N1 dikali N2 dikali N4. Sedangkan Di sini nah, ini sayur itu N2, kita tulis ini N4. Ya cuma penulisan, tapi kalau hasilnya sama saja nah ya. Tapi masalah penulisan memang harus diperjelas sebenarnya. Jadi mungkin bisa dirubah di sini nah. Ya, di situ adalah N2 dan di sini N4. Ya, berarti kalau sudah seperti itu 2, 4, 2 berarti sudah betul ya. 2, 4, 2. Jadi cuma masalah penulisannya, tapi itu memang penting ya supaya jelas. Oke, jadi itu penampilan dari kelompok. Terima kasih atas kelompok 4 atas pertanyaannya dan koreksinya tadi ya cukup bagus ya. Ada yang menanggapi. Jadi kita close dulu untuk. Jadi alhamdulillah semua kelompok sudah mempresentasikan daripada hasil kerjanya, hasil diskusinya, dan alhamdulillah hasilnya bagus ya. Tepuk tangan dulu semua. Kesimpulan dari materi tentang kaidah pencecahan ya. Jadi kaidah pencecahan adalah aturan pemanggilan untuk mengetahui banyaknya kejadian atau objek-objek tertentu yang muncul. Aturan pengisian tempat yang tersedia dibagi menjadi 3 cara. Sudah ditampilkan tadi. Ada dengan menggunakan tabel seperti yang ditampilkan oleh kelompok 1. Kemudian ada yang menggunakan diagram cabang atau diagram pohon seperti yang ditampilkan oleh kelompok 2. Kemudian ada aturan penjumlahan dan perkalian seperti yang ditampilkan oleh kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Jadi untuk menguji pemahaman daripada anak-anakku setelah kita melaksanakan diskusi kemudian penyajian materi, Bapak akan membagikan lembar latihan ya. Akan tulis namanya, kelasnya. Jangan lupa tulis namanya ya. Sudah. Ya, kalau sudah. Seorang kumpul. Dan KPD-nya juga dikumpul ya. KPD-nya juga. Oke, selanjutnya ya ini lagi untuk ini ada lembar instrumen, ada lembar instrumen refleksi. Ini akan saya bagikan kepada anak-anakku untuk menilai bagaimana Bapak mengajar. Jadi sini ada emot ya. Jadi silahkan di checklist sesuai dengan apa yang anak-anakku ini dapatkan tadi, bagaimana menurutnya ya. Oke, jadi Bapak bagikan, silakan ditulis namanya, tanggal hari ini, oke, silakan di sini lembar observasi tempat refleksinya.
Sudah? Dari kumpul? Sudah? Jadi sebelum Bapak menutup daripada rangkaian pembelajaran ini, terlebih dahulu Bapak ingatkan dulu untuk materi selanjutnya. Jadi materi untuk pertemuan berikutnya yaitu tentang faktorial, permutasi, dan kombinasi. Jadi silakan dibuka-buka bukunya kalau di rumah ya. Silakan dipelajari itu sebelum kita memasuki nanti pertemuan berikutnya. Oke, jadi untuk hari ini Bapak anggap cukup. Jadi sebelum Bapak tutup, satu orang dulu ketukasnya pimpin kembali berdoa di akhir materi pelajaran ini. Siap, gerak. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Dengan dibacakannya doa pada hari ini, Bapak anggap materi untuk hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan dari anak-anakku sekalian untuk hari ini. Kami menutup materi ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar untuk jam besok. Perkenalkan, nama saya Wahyuni. Menurut saya, dengan menggunakan metode pembelajaran yang inovatif, saya dan teman-teman lebih semangat untuk belajar dan lebih gampang untuk memahami materi tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anda Sila Maharani. Menurut saya, dengan menggunakan metode pembelajaran inovatif dengan materi kaidah pencacahan yang diajarkan oleh Farham, saya memahami dan teman lebih semangat dalam belajar matematika. Sekian, terima kasih.